Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhiri ayah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiri ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hujaj, para orang tua kami yang hadir, yang sama-sama dirahmati Allah. Tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa beribadah. Karena banyak orang yang melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga nikmat tersebut tidak dipergunakan dalam ketaatan. Jadi dalam Islam itu ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Kalau syukur pasti akan diberikan tambahan yang lebih baik, bentuk apapun itu nikmat. Umur yang disyukuri dalam kebaikan, insya Allah umurnya barokah. Kesehatan ya yang disyukuri dalam kebaikan, maka kesehatan yang barokah. Rizki yang barokah, keluarga yang barokah, lingkungan yang barokah, negeri yang barokah, kalau ada syukur di dalamnya. Tapi kalau kufur nikmat, maka akan ada peringatan dari Allah. Seperti logikanya, ada seorang pekerja. Ada seorang pekerja, sebenarnya bosnya ini butuh si sang pekerja ini. Dia peka, dia tahu kalau yang memberikan aba-aba ini adalah bosnya. Jadi pekerja ini, si pekerja lagi di bawah, bosnya lagi di atas tingkat. Nah, si bos ini lemparin uang 20.000 ke bawah. Nah, yang tadinya tidak ada duit, kok ada duit. Maka dia nggak peka tuh, mestinya ketika ada duit nengok ke atas, itu orang jatuhnya dari atas. Tapi dia nggak peka, dia aja kantongin aja. Nah, bos rupanya nyoba lagi nih, jatuhin lagi 100.000. Maka jamaah rahimakumullah, ternyata dia senyum lagi. Gak peka, gak ngeliat ke atas, kalau itu sebenarnya bosnya sedang menguji supaya nengok ke atas. 2 kali gak nengok, ketiga kalinya bos ngambil batu kecil, dilemparin ke badannya, bletok, baru nengok. Bos, dari tadi kan, kata bosnya, orang saya dari tadi ngasih isyarat, ngasih duit 10.000 enggak juga nengok, 100.000 enggak nengok, di giliran pakai batu nengok.
Ini pembelajaran buat kita. Kadang kalau orang dikasih nikmat, dia nggak ingat sama yang ngasih nikmat, tapi giliran dikasih peringatan sama Allah, baru ngingetin Allah, Allah. Jadi manggil Allah tuh ketika panas dingin. Lagi nggak panas dingin, lo biasa aja gitu kan, asik ya. Tapi giliran sakit baru panggil Allah. Fadudu'ain aritik, sebut Allah sehatin badan saya ya Allah. Ya, cariin jodoh dokter ya Allah, biar saya nih ketemu obat yang pas ya Allah. Jadi ada tipe manusia ketika disentil sama Allah. Makanya ya ada 3 tanda bahwa seseorang itu kadangkala diuji, kadangkala memang itu adalah teguran, bisa jadi merupakan azab. Kalau ujian itu bagi orang yang beriman, kalau orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh, nikmat ya ujian. Begitupun ketika dikurangi nikmatnya oleh Allah berupa penderitaan, kesulitan juga ujian. Jadi nggak mulu seneng terus enggak, susah terus enggak. Sudah sunnatullah, bisyari wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kata Allah dengan kesenangan, keburukan, kesulitan, kesusahan, agar kembali kepada Allah. Kalau ibarat pepatah, gak selamanya yang namanya hujan itu terus menerus ada terangnya. Gak selamanya panas terus ada hujannya. Jadi kita juga sama hadirin, gak selamanya kita senang, ada kalanya diuji sama Allah. Ya, kita sih mintanya senang terus, tapi di saat ada ujian dari Allah, maka kita tetap kembalikan semua. Idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah yang membuat kita tenang. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diuji itu tahu ilmu. Yang pertama, orang yang diuji itu karena memang sesungguhnya Allah itu ingin menaikkan derajat kepada hamba tadi. Kayak kita sekolah ya kan, SD pengen ningkat ke SMP, diuji dulu bisa jawab enggak. Dan ujian soal SD itu nggak mungkin soalnya soal SMP, karena tahu ini guru yang akan diuji ini adalah SD, setingkat SD, maka soalnya pun juga SD. Kalau belajar kita tahu ilmunya, menyikapinya, insya Allah akan mudah melaluinya, akan bisa menjawabnya. Jadi kelas-kelasan, kalau kelas SMP ya SMP ujiannya, SMA, kuliah. Jadi sesuai itu ya, kapasitas kita, keahlian kita, kondisi kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hambanya. Allah tahu bahwa hamba tadi memang dia ya akan mampu melalui itu, diangkat derajatnya. Lalu yang kedua, orang yang diuji itu diampuni segala kesalahan dan dosanya. Jadi penggugur dosa orang yang diuji oleh Allah itu, penggugur dosa. Lalu orang yang diuji adalah orang yang dia senantiasa kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabul doanya oleh Allah. Jadi orang sakit kalau berdoa itu mustajab. Orang yang diberikan kesulitan ekonominya, mengalami kefakiran, kemiskinan, ya, mengalami kesulitan hidup, dia berdoa kepada Allah, dari kesabarannya itu dia doanya akan diangkat oleh Allah dan dikabul oleh Allah. Kapan waktunya terkabulnya doa? Tunggu saat yang tepat bagi hamba tadi menurut Allah. Karena bisa jadi kemauan kita belum tentu baik menurut Allah. Karena kadang-kala orang diuji harta benda, bukannya malah semakin dekat dengan Allah, semakin dia lupa kepada Allah, semakin gemar berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Maka Allah tahu kapan yang paling tepat diberikan nikmat itu. Maka jamaah rahimahullah, kunci agar hidup kita tenang ini adalah syukur. Dan bila kita syukur, insya Allah akan hidupnya diberikan
tambahan-tambahan nikmat rezeki, dan Allah hadirkan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadangkala jamaah rahimakumullah, ada seorang soleh, dia menangis kepada Allah, ya Allah, ternyata Engkau maha sayangnya kepada hamba-Mu, kepada diriku. Ya, kadang apa yang Kau kasih ini melebihi dari apa yang aku minta. Padahal mintanya sederhana, tapi dikasih sama Allah yang luar biasa. Ya. Termasuk nikmat yang kita peroleh saat ini jamaah rahimakumullah, kalau menghitung-hitung nikmat Allah, Allah sudah menantang dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Dari kita nggak punya apa-apa, hadirin. Kita merantau dari kampung, mohon maaf, nggak punya apa. Dikasih sama Allah jalan rezekinya, dan memang ceritanya dari Allah, qadarullahnya Allah, ya, izinkan kita, Allah takdirkan kita hidup di Pondok Timur, bertetanggaan dengan Sipulan, dekat Musola Al-Ihsan. Sumber rezekinya dari bermacam-macam cara Allah kasih jalan rezeki. Ini sudah qadarullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, tinggal di tempat ini dikasih fasilitas oleh Allah, dikasih tempat tinggal, dikasih pasangan, dikasih anak keturunan, dikasih pekerjaan. Tinggal kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, maka hidup kita ini akan aman dunia dan akhirat. Ini yang Allah mau, hadirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghidupkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak terasa ya Pak, udah selesai nih Syawal ya. Udah masuk Zulqa'dah. Ya, bentar lagi Zulhijjah. Ya, cepat Bang. Ini saudara-saudara kita gelombang pertama udah berangkat. Ya, udah berangkat ini ke tanah suci Mekah. Ya Allah. Ya, ya kita doakan ya, kita enggak ke sana. Ya, paling tidak doanya lah. Karena jamaah rahimakumullah, mereka yang berangkat ke Mekah, ke Madinah ini perjuangan bi amwalihim wa anfusihim, Pak. Dengan amwalnya, dengan materinya. Sekarang jamaah rahimakumullah, satu orang bisa jadi 50 juta, 60 juta. Berdua 120 juta amwal, materi. Wa anfusihim, jiwanya. Waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya dikorbankan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi, karena Allah berangkat ibadah haji, berangkat umroh, karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita mohon maaf yang sudah berangkat ke sana, ya, ngebayangin itu bagaimana, ya, aktivitas kegiatan haji selama 40 hari Pak di sana. Kalau yang haji plus ya mungkin ya bisa setengah bulan ya, setengah bulan mungkin, yang rukun-rukunnya aja. Di antaranya adalah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, berlempar jumroh, tawaf, ya kan, lalu sa'i, tahallul, inti-intinya ke Madinah. Nah, sementara jamaah rahimakumullah, umumnya ibadah haji itu 40 hari. Kalau di Madinah 11 atau 10 hari, baru berangkat ngambil mikotnya di Bir Ali, ya, menuju ke Mekah. Di Mekah 39 hari atau 30 hari atau 29 hari di Mekah. Jadi genap 40 hari. Itu di sana aktivitasnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di Madinah habis waktunya untuk senantiasa banyak baca Al-Quran di maktabnya, di hotel. Karena mau mikirin apa lagi Pak? Orang ibadah haji mah udah ibadah aja. Ninggalin tuh harta benda kita di rumah.
Ditinggalin semua, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, harta bendanya, investasi di bank, puluhan ratusan juta ditinggal. Yang dibawa hanya kain ihram buat haji di sana hadirin. Ini sebenarnya simbol bahwa kita nih bakal pulang ke akhirat. Gambaran kematian Pak, makanya pakai ihram warna putih. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada di Madinah, hanya kita senantiasa banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ada target baca Quran di sana, hatam di Madinah. Begitupun jamaah rahimakumullah, setiap waktunya syukur-syukur dapat arba'in, ya kan? 40 waktu selama 8 hari. 40 waktu tuh kalau bisa, jangan sampai nggak dapat di Madinah. Ya kecuali uzur syar'i, sakit. Ya. Jemaah rahimakumullah, ibadah di sana. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang begitu besar jasanya, yang kita tidak mampu membalas jasa beliau hadirin. Jadi kita ini nggak bisa balas jasa kebaikan Nabi Muhammad yang mengenalkan Islam buat kita. Ini alhamdulillah. Kita dikenalkan oleh Rasulullah 2 kalimat syahadat, dikenalkan sholat, dikenalkan zakat, dikenalkan puasa, dikenalkan itu ibadah haji, dikenalkan bermacam-macam ibadah, baik ibadah ubudiyah ataupun muamalah. Bagaimana cara bakti terhadap orang tua, bagaimana dengan tetangga, dengan karib kerabat. Ini semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Islam kita ini sempurna sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad adalah kita senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau. Jadi ada suatu keterangan jamaah rahimakumullah, bagaimana kita ini bisa membuat Nabi Muhammad senyum Pak. Jangan sampai melihat kita umatnya bikin kecewa hati Rasulullah. Karena kita ini berharap syafaat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Kita di dunia berharap syafaat Nabi Muhammad. Apakah berlaku di dunia syafaat Nabi Muhammad? Berlaku, bisa kita rasakan. Kita sholat itu dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi dengan kita sholat, kita dapat keselamatan dunia dan akhirat. Siapa yang mengajarkan sholat? Yang mencontohkan sholat Nabi Muhammad. Berarti ketika kita memperoleh kesuksesan dari asbab sholat, berarti kita kudu terima kasih kepada yang mengajarkan kaifiat itu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dapat pertolongan dari Allah dari sholat itu. Ketika baca Quran dapat syafaat Al-Quran. Dan juga dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan, yang memberikan keteladanan hadirnya Al-Quran yang kita nikmati saat kita hidup saat ini. Ini jasanya Nabi Muhammad hadirin. Beliau pengen dapat wahyu itu Pak, berkholwat di Gua Hiro Pak. Pengen dapat wahyu dari Allah. Nabi Muhammad berhari-hari Pak. Jadi rumah beliau dekat Masjidil Haram. Ya, itu kalau ke arah Ma'la, itu sebelah kanan Pak. Ke kuburan Ma'la itu yang sekarang cat hijau Pak Haji. Yang jadi Quran, museum Quran. Jadi jamaah rahimakumullah, nggak jauh dari Masjidil Haram. Maka setelah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah SAW ini sering menyendiri di Gua Hiro Pak. Gua Hiro itu kurang lebih 6 kiloan lah dari Masjidil Haram. 6 kilo bayangin Pak, kalau jalan kaki dari sini ke Tambun. Itu Pak. Nah kalau kita mau ke Tambun lurus Pak, enak. Ke gunung Gua Hiro Pak itu naik. Zaman dulu jemaah rahimakumullah nggak seperti Gua Hiro sekarang. Kalau sekarang dikasih tangga Pak. Gua Hiro, Gua Sur itu kan, Jabal Nur itu dikasih tangga. Kalau zaman dulu itu kan nyari jalan yang luar biasa terjal, batu-batu licin hadirin. Dan Siti Khadijah itu mengorbankan
tenaga, waktu, pikiran untuk Rasulullah SAW berangkat ngasih makanan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Bapak ketika di atas di Gua Hiro ada lubang banyak di situ. Melihat habis sholat sunnah, di situ ada celah Pak, ada lubang. Itu persis melihat ke situ ada Ka'bah. Di bolongan itu persis lurus dengan Ka'bah. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya tempat itu adalah tempat yang apabila munajat kepada Allah insyaallah mustajab. Karena tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad. Jadi tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh Rasulullah itu adalah tempat-tempat yang istimewa. Mekah kenapa istimewa? Karena lahirnya Rasulullah di Mekah. Madinah kenapa istimewa? Karena Muhammad di kuburnya di Madinah. Jadi jemaah rahimakumullah, masjid di muka bumi ini ada 3 yang istimewa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa Masjidil Aqsa di Palestina itu mulia? Karena memang di situ jemaah rahimakumullah adalah masjid yang pernah disinggahi oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, beliau singgah di Masjidil Aqsa di Palestina. Termasuk Nabi Muhammad. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, makanya peristiwa Isra Mi'raj kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada apa itu 2 masjid? Karena memang bersejarah. Karena memang itu adalah masjid yang istimewa di muka bumi ini hadirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ibadah haji itu udah menikmati ibadah aja, belum lagi di Masjidil Haram. Masya Allah, di Masjidil Haram itu jemaah rahimakumullah ada yang dekat, ya hotelnya sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang tinggal turun hadirin di di jam itu kan ya, di menara jam itu malah dekat ke Masjidil Haram. Itu orang yang mungkin biayanya juga lebih, ya, artinya agak mahalan sehingga dekat. Nah kalau iya, saya dulu sama rombongan sekilo Pak di Zahrona ini sekilo. Jadi jalan kaki ke Masjidil Haram ya dari sini ke sono Gapura Pak. Masya Allah semangat. Iya. Jam 11, setengah 12, jam 11 sampai kita berangkat hadirin. Berangkat itu lagi panas-panasnya Pak. Panas itu. Jam 8 aja pulang dari Masjidil Haram Pak. Waktu duha itu udah anget hadirin. Apalagi jam 11. Tapi kan emang ibadah, karena Allah udah nyaman kita berangkat. Tapi kalau sudah di area itu di halaman Masjidil Haram, udah nginjek ubinya aja udah adem hadirin. Nikmat. Apalagi udah ngeliat Ka'bah, udah terasa hilang itu keringat hadirin. Minum air zam-zam, udah masuk pintu itu udah air zam-zam berderet hadirin. Tinggal ada gelas, ya Allah, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, diminum luar biasa. Masuk ke Masjidil Haram jemaah rahimakumullah. Duduk di situ sholat sunnah tahiyatul masjid, nunggu azannya, azan Masjidil Haram luar biasa. Nunggu imamnya Masjidil Haram luar biasa. 2 jam 3 jam hadirin di Masjidil Haram, tidak terasa saking nikmatnya ibadah. Nah kita nih gimana gitu kan, masjid-masjid kita nih mestinya seperti di Masjidil Haram gitu ya, nyaman gitu kan, kipasnya di mana-mana adem ya. Lisan alhamdulillah nanti adem ini, AC ya, alhamdulillah ini ya, berkah ini. Mohon maaf tadi pagi ada jamaah datang ke rumah Pak Haji, datang ke rumah sharing. Ustaz ya Allah, saya sholat masjidnya bagus, duitnya banyak, tapi gak nyaman Pak Ustaz, panas, gerah Pak Ustaz. Saya udah ngasih masukan, Pak yuk beliin AC, buat apa sih kas banyak? Itu kan buat umat, dari umat untuk umat, biar nyaman. Ngumpulin duit kas di masjid hadirin ratusan juta, kalau nggak nyaman tempat ibadahnya, ini ada kekurangan dalam kepengurusan hadirin. Iya, buat apa itu, beliin aja AC biar nyaman kita, biar AC gitu kan. Jadi kan Ustaz kalau nyaman begini kan enak, nggak ngelapin keringat dulu Pak, udah adem begitu. Kata saya ya, yang penting ngasih masukan Pak gitu kan. Kali aja nanti ada waktunya beliin AC. Iya Pak Ustaz, makanya saya nggak sholat di situ Pak Ustaz, panas. Sholat di sebelah sana masihnya adem Ustaz. Jadi nyari yang nyaman hati.
Nah, Masjidil Haram dikondisikan seperti itu hadirin. Kipas di mana-mana, walaupun ribuan orang hadirin, dingin Pak di sana. Di bawah kipas itu masya Allah, udah pakai sajadah di bawah, adem hadirin. Jadi enak di sana. Ya, ketika nunggu imam datang gitu kan, habis sholat sunnah, sholat berjamaah itu masya Allah nikmat di sana. Dari maghrib nunggu isya pas 1,5 jam itu. Iya kan, kita duduk di sana hadirin nikmat. Ya Allah, pengen balik lagi Pak. Kangen, kenapa? Karena kangennya nyaman ibadah di sana dan suasana di sana tuh beda. Suasana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu beda Pak. Baru lihat Ka'bah aja udah masya Allah, hati ini benar-benar terenyuh. Hati ini benar-benar lembut Pak, cengeng di sana. Ya, cengengnya ada yang mikirin dosa, ya kan? Berharap rahmat karena kagum, alhamdulillah saya dipilih sama Allah bisa ke sana. Ada juga yang nangis hadirin mikirin kampung, lama banget. Kapan pulang? Ada juga Pak. Ada. Mohon maaf, ada jamaah haji saya cerita itu dari teman gitu ya. Dari datang ya mau rahimakumullah hanya menyelesaikan rukunnya saja. Yang 5 waktunya jamaah rahimakumullah, setiap dia ajak, ayo ke masjid. Duluan. Iya duluan. Iya, duluan hadirin. Orang mah duluan, dia belakangan gak hadir. Walaupun di setiap gedung, di setiap maktab, hotel itu ada masjid. Ada tempat ibadah di sana. Iya kan? Masjid darurat gitu ya, artinya dikondisiin tempat luas buat jamaah yang mungkin uzur, yang udah sepuh. Nah, yang masih tenaganya kuat mah harus ke Masjidil Haram. Hadirin sayang. Kan 1000 kali lipat. Ya kan? Daripada masjid di tanah air. Coba bayangin Pak, 1000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di sini sholat maghrib 1, di sana seakan-akan 1000 sholat maghrib kali 30. Hitung aja ntar Bapak pakai kalkulator. Ya banyak banget. Cuman jangan mentang-mentang dari Mekah banyak pahala Pak, sampai di sini saya udah dapat pahala banyak banget. Saya mau di sana udah nyantai aja. Iya, maghribnya terbelakang aja lah, udah berkomat, berpulang sholat maghrib gitu ya. Ya itu udah salah. Justru amaliyah dari sana Pak mestinya dibawa di sini. Kadang saya mohon maaf sedih Pak. Kalau ada orang habis haji, habis umroh, mohon maaf, males, sedih. Berarti nggak ngambil pelajaran segitu luar biasa gitu kan. Di sana orang masya Allah berlomba-lomba sholat berjamaah, jangan sampai ketinggalan takbir ulanya imam. Nah, di sini ya Allah kadang-kala biasa aja gitu ya. Nah, maka saya himbau kepada para jamaah, terkhusus kepada diri saya, mari kita bawa itu amalia-amalia soleh, ya pengalaman-pengalaman ya dari Mekah, dari Madinah, ya kita senantiasa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mukadimah tadi yang saya bacakan dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-36, bahwasanya Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Jadi memang menyembah Allah ini adalah suatu kefarduan, kewajiban bagi hamba Allah. Setiap manusia ini, jamaah rahimakumullah, wajib menyembah kepada Allah. Allah nggak mau disekutuin, nggak mau diduain, nggak mau. Allahu Ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Makanya kenapa huruf hijaiyah diawali dengan alif? Itu simbol hadir satu. Setelah alif itu ada ba, ba titiknya pertama dan satu. Ini kata ya ahli tafsir itu menunjukkan bahwa memang sumber segala sesuatu dari yang satu Allah. Adanya langit bumi ini adalah memang kehendak, kudrat iradatnya Allah mewujudkan, menciptakan makhluknya yang namanya langit, yang namanya bumi. Untuk siapa? Untuk manusia hadir. Di langit jemaah rahimakumullah bukan hanya satu, tapi ada 7 lapis langit. Bumi ada 7 lapis bumi. Begitupun hari 7, orang tua 7 hadir. Ada apa itu? Termasuk anggota jamaah rahimakumullah dalam sujud yang ditempelin 7. 1, 2, ya kan? 3,
52. Itu harus Pak. Jadi orang sholat kakinya kudu manjat hadir, menunjukkan ini ke arah kiblat. Jadi kalau enggak uzur jangan ditekuk begini. Tapi semampunya, kalau memang sakit asal ngangkat aja. Itu dalam ilmu fikih ditunjukkan ke arah kiblat. Begitupun telunjuk kita digerakkan menghadap kiblat. Wajah kita ke kiblat. Jadi nggak boleh orang sholat ngadepnya ke arah timur. Makanya kalau kita merantau datang ke tempat orang, Pak, nanya dulu sama sohibul wilayah, sama orang yang punya tempat. Mohon maaf ya, kalau kiblat kemana arahnya? Begitu Pak. Jangan sampai kita Allahu Akbar ngadep ke timur gitu ya. Tapi kalau memang kita nggak tahu, nggak masalah, sah nggak sah. Yang nggak sah itu jamaah rahimakumullah, giliran lagi sholat kurang 1 rakaat ada yang ngobrol tuh. Lah orang sholat ngadep ke timur gitu. Langsung Pak batalin Pak, atau langsung ke hadap. Balik aja nggak apa-apa, balik aja langsung ke kiblat. Itu sah. Langsung muter aja muter. Langsung terusin aja, nggak apa-apa. Karena udah niat mustaqbilal kiblat. Begitu, nggak apa-apa, lanjut aja. Kan nggak banyak gerakan kan? Nah, tinggal set dua gerakan. Begitu. Kecuali nih ada lagi pendapat nih, kalau ilmu fikih sholat zuhur sendiri ya sampai salam, kasusnya kayak tadi tuh gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang datang, Pak, ini mohon maaf salah kiblat Bapak. Nah ini batalin, sholat lagi hadap kiblat. Begitu, sendirian atau seandainya habis sholat jamaah rahimakumullah, sholat sendirian, ini sholat zuhur nih, hadisnya begitu. Lalu ada orang yang datang pengen sholat berjamaah, bolehkah nanti kita ngulang lagi sholat berjamaah? Dan ilmu fikih boleh, karena ingin dapat sholat berjamaahnya. Walaupun 1 kali pun udah sah, nggak apa-apa. Begitu. Nah kalau seandainya udah cukup sama 1 aja udah nggak apa-apa. Kalau seandainya ingin mengulang karena ingin berjamaah, dalam hadis itu sah-sah saja, boleh. Karena yang kedua ini dinilainya adalah tambahan pahala bagi mereka, begitu. Jadi tambahan pahala bagi orang yang imam, begitupun makmum. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita punya ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmu kan begitu kan, sering menyalahkan orang. Begitupun kayak kunut, ya kan, ada orang pakai kunut, ya, ama nggak kunut, yang kunut sah, yang nggak kunut ya sah juga, karena itu kan tidak rukun, sunnah. Nah, begitu. Jadi yang namanya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa. Nah, begitu. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya. Sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menghadap Allah. Nanti Allah akan wafatkan seseorang itu jamaah rahimakumullah dalam keadaan kita ini terbiasanya apa kebiasaannya? Itu mungkin Bapak dengar ya, ada saudara kita di Masjid Nurul Islam, Bapak Darman, Bapak Haji Darman, ya. Beliau tuh aktif Pak ke masjid. Sholat beliau di kursi karena kondisi. Kadang di kursi beliau, nggak apa-apa sah. Jadi kalau di kursi itu cuman agak gini, sujud agak ke bawah, sah. Jadi sholat itu jangan dipersulit, semampu kita. Kalau memang kita mampunya duduk. Orang sholat itu kalau kita mampunya berdiri Pak. Nggak mampu duduk. Nggak mampu duduk berbaring. Nggak mampu berbaring jamaah rahimakumullah pakai isyarat. Nggak apa-apa, ngadep kiblat, duduk sambil duduk, apa-apa, sah. Ada air pakai air, nggak ada air pakai tayamum, sah. Jadi Islam itu yasir wadatu asir, mudah, jangan dipersulit. Karena apa jamaah rahimakumullah? Yang penting usaha kita ini. Kayak ibadah jamaah rahimakumullah, kita mau udah jangan ngarepin macam-macam ke Allah. Yang penting saya udah nurut sama Allah. Diterima apa enggaknya ibadah kita serahin ke Allah. Yang penting waktunya ada Allahu Akbar, datang ke musola, ambil air wudu, sholat. Urusan terima dapat pahala sekian itu urusan Allah. Tapi dalam Al-Quran nggak mungkin disia-siakan sama Allah, pasti dapat ganjaran, dapat pahala dari Allah, pasti. Karena apa? Ada upaya. Itu yang dinilai sama Allah tuh usahanya kita keluar rumahnya, ambil wudunya, ikut takbirnya bersama-sama, itulah yang dinilai sama Allah. Nah ini orang yang celaka itu udah ada ajan,
dia biasa aja, kayak nggak terpanggil gitu, nggak mau ibadah kepada Allah. Ini orang yang khosirun, orang yang merugi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah wafatkan tergantung kebiasaan. Ini tidak sedikit cerita hadirin. Orang habis baca Quran, Pak. Saya punya sahabat itu ustazah, dia habis baca surah Ar-Rahman, Shadaqallahul Adzim, Qurannya masih ada di depannya. Ternyata langsung lemes, Allahu Akbar, nggak ada. Habis baca Quran. Kalau Pak Haji Dharma habis sholat duha, habis sholat duha ini beliau. Dan beliau aktif sholat berjamaah. Nah, ketemu nuzul Quran, nuzul Quran saya ngisi di Masjidul Islam, masih nyambut, masih ngobrol, masya Allah. Dan itu di bulan Ramadan kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, iya pokoknya nggak jauh lah di bulan-bulan itu. Ya, meninggal dalam keadaan habis sholat duha. Ya, ada orang yang lagi sujud. Kalau kita lihat di berita di YouTube itu kan lagi sujud, nggak bangun lagi. Ada yang jadi imam, hadirin, jadi imam, ternyata di saat itu langsung lemas. Nah, makanya di belakang imam itu orang yang kudu ngerti, ya, menggantikan posisi imam kalau dalam kondisi darurat. Lalu bagaimana seandainya imamnya pingsan, salah satu ada yang membantu, dikeluarkan, batalkan aja. Nah, maka lanjutkan yang di belakang, teruskan. Nah, tinggal ngikutin makmum masbuk. Jadi jemaah rahimakumullah, itu antisipasinya orang yang di belakang imam itu kalau ada uzur imam batal, maka harus maju. Jemaah rahimakumullah, jadi ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita ini barokah. Karena dengan ibadah indah, jadi beda, Pak. Orang ibadah dengan orang enggak ibadah itu beda. Nih, ya, orang sering ngambil air wudu, Pak, walaupun hitam gitu kan, beda, Pak. Ada cerahnya, ada manis-manisnya. Kayak saya kan hitam manis kan ya. Iya, hitam manis. Bapak-bapak hitam manis. Kenapa ambil air wudu, Pak? Beda. Sama orang yang nggak pernah disiram airnya, apa wajahnya, tangannya. Ya itu beda. Karena apa? Jemaah rahimakumullah, ini penggugur dosa. Dalam fadilah amal itu orang yang berwudu, Pak, dosa yang ada pada matanya berguguran, yang ada pada hidungnya berguguran, yang ada pada mulutnya, pada mukanya, pada tangannya, itu berjatuhan dosanya. Dosa yang ada pada kakinya. Jadi jemaah rahimakumullah, maka insya Allah orang yang baru berwudu aja, Pak, itu dibersihkan lahir dan batinnya. Makanya ada sahabat, Pak, saking khaufnya, saking takutnya sama Allah, rojanya, berharapnya sama Allah, hubnya, cintanya sama Allah, belum sholat baru ambil air wudu aja, Pak, udah pucat mukanya, udah benar-benar saya bentar lagi mau ngadep Allah, ya benar-benar serius banget mau ngadep Allah. Maka harus benar-benar fokus, ya, ambil air wudu, lalu sholat pun mau menghadap Allah, harus benar-benar ya konsentrasi penuh untuk Allah. Jangan sampai sholat jemaah rahimakumullah pikirannya kemana-mana. Ini godaan ini, Pak. Godaan orang sholat itu pikiran yang tadinya nggak ingat, diingetin di saat sholat. Iya kan? Coba deh Bapak ini ya. Iya, udah pokoknya sering banget itu akbir Allahu Akbar, ya Allah. Ya mikir, mau jam tangan mati batunya. Kebayang, Pak, iya ngapain sih mikirin batu jam gitu kan? Iya. Kembalian 5.000. Nah, kembalian 5.000 di bensin belum diambil. Iya, jadi sholat mikirin kemana-mana, apalagi lapar hadirin. Apalagi perut lapar, giliran takbir, sama gorengan ayam rumahnya mah habis ya kan. Jadi sholat mikirin apa aja itu, itu untung pentingnya kita sholat berjamaah, mendingnya untungnya jamaah. Kalau sudah sholat sendiri, Pak, wallahualam bishawab, dapat satu aja waktu genep apa enggak itu? Iya kan? Kalau sendiri di rumah. Tapi kalau kita berjamaah udah dapat jaminan dari Allah. Melalui hadis Rasulullah 27 derajat, Pak, dijamin itu. Imamnya 27, makmum 27. Pokoknya makmum yang ibaratnya cuma ngikut doang, udah ngikut aja imam. Ikut amin gitu kan. Udah baca Fatihah selesai. Imam Fatihah, baca surah, kita Fatihah. Pelan-pelan aja, yang penting kedengaran. Itu rukun, Pak, dalam sholat.
harus dibaca itu Al-Fatihah. Gitu. Udah ruku tumaknina, sujud tumaknina. Ya kan? Duduk antara dua sujud tumaknina. Itu maknina itu Pak rukun Pak, jangan sampai enggak. Ini ruku Pak harus berhenti sebentar. Minimal bacaan subhana rabbiyal azim atau subhanallah 1 kali aja. Itu udah termasuk tumaknina. Allahu akbar subhana rabbiyal azim 1 kali itu udah tumaknina. Apalagi ditambah 3. Ya, jadi jangan sampai Allah. Ini nggak ada tumaknina. Kata Nabi waktu itu pernah ada seorang sahabat sholat depan Nabi Muhammad, depan Rasulullah. Giliran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ulangi sholat lagi 2 kali sampai 3 kali sholat lagi. Kata kenapa ya Rasul? Kamu tidak ada tumakninah dalam sholat. Itu rukun. Begitu hadirin. Ya, jadi itulah pentingnya berjamaah. Enak kita kalau berjamaah, sebentar aja. Begitu. Ya, ntar kapan-kapan kita praktek deh. Nanti kapan-kapan insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ibadah itu nikmat Pak. Bersih lahir batin. Dosanya dihapus sama Allah, baru wudhu aja dihapus. Apalagi dalam kondisi kita sholat. Di saat kita ruku dalam suatu keterangan, dosa kita ini berguguran Pak. Dari kepala kita berguguran bersih. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah, tahukah kalian wahai para sahabat, ibarat gambaran orang yang sholat itu seperti orang yang mandi setiap hari 5 kali. Tentunya bersih bukan? Kata Rasulullah, bersih ya Rasulullah. Itulah gambaran orang sholat. Sebesar apapun dosa, kalau kita sholat Pak, dibersihin sama Allah dosanya. Bersih Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, udah pokoknya mah banyakin sholat. Bukan hanya fardu tapi nawafilnya. Terutama yang udah usia sesaya lah ya 50. Bapak-bapak kan masih 35 ya. Kali 2 Pak, 35 kali 2. Udah waktunya kalau 40 tahun Pak, apalagi udah punya cucu, Masya Allah udah waktunya banyakin di atas sejadah. Kalau malam minimal 2 rakaat, jangan sampai tinggal. Rugi, ntar di akhirat kita ini kecewa. Kenapa saya malam gak pernah tahajud ya Allah? Padahal orang-orang yang tahajud itu diistimewain di sana oleh Allah. Ada Pak, kecewa di sana. Jadi orang punya amal soleh aja masih kecewa, apalagi gak punya amal. Ini Bapak kalau tahu nih di alam kubur Pak pada nangis. Orang di alam kubur tuh pengen balik lagi Pak. Di dunia nih, ya Allah kembaliin aku ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabbana, kembalikan aku sesaat aja, nggak usah lama-lama, 1 jam aja, balik lagi ke rumah saya. Yang jadi masalah kan nggak bakal diterima Pak, udah dipocong gitu. Udah seminggu kita, udah seminggu di dalam kubur, ujung-ujung jam 12 malam datang, Waalaikum. Ini yang nggak bakal diterima sama istri kita, orang udah mati. Kita ini kenapa dihargai nama orang? Karena masih hidup. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia, bukan orangnya yang disebut, mayitnya mana mayit, jenazahnya mana, bukan Pak Warto mana, Warto mana Warto. Gak ada deh, Pak Warto masih hidup, kita masih hidup dipanggil namanya, Ustaz Hamim, dipanggil. Tapi kalau udah meninggal dunia, jenazah, mayatnya mana? Apa yang disombongin Pak kita ini? Makanya saya sering mandiin jenazah Pak. Kalau saya lagi mandiin Pak nangis saya. Karena Pak ngebayangin saya. Saat ini saya Masya Allah mandiin sahabat saya, jamaah. Suatu saat saya dimandiin. Sekarang saya kafarin, suatu saat saya ngajarin di atas kuburan, suatu saat saya. Itu yang membuat kita ini lembut hatinya, terus jadi orang yang ingat mati. Dan orang yang cerdas, kata Imam Ghazali, aksiru dzikrul maut, orang yang banyak ingat mati. Udah saya Pak ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Masih berlanjut jamaah rahimakumullah tentang bagaimana syarat ibadah kita disempurnakan oleh Allah. Di antaranya adalah bakti sama orang tua, ya bagus dengan keluarga dekat, tetangga, anak yatim, fakir miskin, hamba sahaya. Insyaallah pertemuannya akan datang. Wallahi bisawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah keadaan saya. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.